B2B, berani bicara, berani wawancara. Bersama Andi Arief, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program B2B bersama saya Andi Arief, bukan politikus. Kali ini program B2B ada yang beda nih, karena hari ini kita mengunjungi salah satu outlet desainer yang sudah cukup terkenal lah sampai saat ini. Kita langsung aja bicara-bicara langsung dengan Mbak Nina Nugroho. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas Mbak Andi. Mas Andi, Bang Andi, Pak Andi, apa Abang Om aja Andi? Mbak. Jadi saya manggilnya Mbak, saya panggilnya Abang aja. Oh Bang gitu, Andi. ya biar Nusantara ya. Benar, Ada Abang ada Mbak. benar. Mbak, hari ini kan tema di B2B itu bicara tentang fashion ya, fashion design sesuai dengan skill Mbak saat ini ya. Yeah. Bisnis Mbak juga di situ ya. Yeah. Cuman sebelum kemana-mana saya lebih kepada ke profil dan perjalanan karir nih Mbak. Selama ini kan kalau wawancara paling seputar acaranya, ininya banyak yang Mbak itu awalnya apa sih gitu kan. Hingga sekarang bisa jadi desainer yang sudah cukup dikenal juga. Nah, untuk pertama itu kali menginspirasi Mbak tuh terjun ke dunia fashion nggak Mbak? Ya, terima kasih Bang. Sebenarnya pertama kali itu mulai tertarik dengan fashion ya udah lama ya, dari SMA gitu, udah pengen jadi fashion designer gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya juga nikah muda kan, kemudian ya udah punya anak dan lain sebagainya, baru bisa benar-benar punya bisnis fashion itu sekitar 2010. 2010. Okay. Tapi waktu itu belum Nina Nugroho brandnya, masih brand yang lain. Kemudian 2010 berjalan sampai 2015 gitu. Nah, kemudian di 2015 akhir itu kan selama 5 tahun ngejalanin bisnis fashion, tapi based on hobi gitu ya Bang ya. Jadi kewajiban terhadap saya menjalani bisnis tersebut tuh kurang all in lah gitu di situ, karena cuma hobi aja gitu. Jadi kalau pas lagi malas ya udah nggak ada kewajiban yang ini banget gitu. Nah kemudian di challenge sama suami saya, kalau misalnya kamu memang benar-benar mau belajar dunia fashion, terutama bisnis fashion, ya udah bikin bisnis yang benar, bikin perusahaan, kemudian dijalanin dengan benar gitu kan. Ya udah, kemudian di tahun 2016 itu Nina Nugroho lahir. 2016 itu Nina Nugroho lahir. Betul. Ya. Berarti suami support bener ya? Ya alhamdulillah. Jadi sejak awal di challenge, kemudian dicoba dicari bagaimana formula yang tepat gitu untuk Nina Nugroho. Kemudian ya alhamdulillah kita ketemu di 2018 sampai dengan 2026 ini masih dengan skema formula yang sama gitu ya, alhamdulillah. Nah gitu. 2010 berarti itu mulai ya? 2010. Mbak Nina nikah tahun berapa? 2003. 2003 ya? Ya. Itu saat itu sebenarnya masih menekuni dunia desainer ya? 2003 sampai 2010. Iya. 2003 sampai 2010 kuliah, punya anak, punya bisnis makanan. Ya, jadi ada kantin-kantin di kampus-kampus gitu, karena ibu saya kan catering ya gitu. Jadi sama ibu punya, ayo mah kita apa gitu kan. Kemudian ya udah punya kantin-kantin, kita ngejalanin catering pesanan gitu, sampai kemudian ada Nina Nugroho, saya fokus di situ, mama juga cateringnya makin gede, akhirnya ya udah catering sama ibu, saya fokusnya fashion. ibu tetap jalan catering, tetap jadi sendiri. Saat kuliah dulu kuliah desainer ya berarti? Kuliahnya komunikasi. Oh, komunikasi iya, ya? nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya? Kuliah komunikasi, S1 komunikasi, S2 komunikasi, S3 ini juga komunikasi. Jadi
di komunikasi. Kenapa kemudian jadi nyebrang Iya. gitu ke desainer? Ya memang yang pertama kan dari passion, suka banget gitu. Memang Ini passionnya berawal dari suka pakai itu atau ikut-ikut yang zaman-zaman itu kan ada lomba-lomba Lomba-lomba. fashion tuh, apa dari situ dulu atau enggak? nggak dari situ, malah kebutuhan pribadi awalnya. Oke. Jadi kan saya kan cukup tinggi ya secara badan Ya, gitu, secara perawakan 172. Cocok Jadi lah untuk model ya sebenarnya. Jadi kalau cari baju tuh susah Oh, gitu, oke. maksudnya sering kependekan gitu kan. Ya mungkin alasan yang klise, tapi jadinya gemes gitu, karena banyak baju-baju yang aduh suka nih, tapi nggak bisa dipakai karena kan pendek gitu. Akhirnya daripada begitu ya bikin sendiri aja. Oh, mulai tuh gitu. iseng menggambar Iya, awalnya. mulai gambar, terus kemudian gambar-gambar, hire satu penjahit gitu Oke. kan untuk dipakai sendiri sebenarnya. Tapi karena sering nganter anak-anak sekolah, terus ada kegiatan ya arisan dan lain sebagainya, terus teman-teman kayak lucu nih bajunya, mau dong pesan gitu. Nah 2010 itu sebenarnya dimulainya dari situ, dari karena banyak pesanan nyampe, minta dibuatin baju gitu, terus kembaran sekeluarga dan lain sebagainya. Ya udah daripada iseng-iseng dibuat aja sekalian Jadi gitu. full Cuma bisnis ya. betul, jadi bisnis. Awalnya ya pameran, terus juga bikin baju custom made gitu kan. Udah yang penting apa yang dipengenin sama klien gitu kan, saya coba gambar seadanya, terus disampaikan ke penjahit, dibuat polanya dan lain sebagainya. Ya udah jadi gitu. Tapi ya terbatas ya. Kemudian karena kebutuhannya makin besar, kliennya makin banyak kan, kok kayaknya kalau nggak belajar gitu, nggak belajar fashion ya, kok kayaknya ada yang kurang gitu. Akhirnya private, manggil guru gitu ke rumah untuk belajar pola gitu, belajar jahit gitu, sama untuk bisnisnya juga ya belajar ke beberapa tempat gitu. Tapi kembali lagi suami saya berpesan gitu, karena memang pengennya itu jadi pengusaha fashion. Jadi ya pesannya jangan terlalu terikat pada hal-hal yang berbau teknis gitu. Oke. Jadi fokus pada strategisnya gitu. Karena begitu kita udah kepentok sama hal-hal teknis, strategisnya itu seringkali kan terabaikan gitu, sehingga nanti gimana gitu kan bisnisnya. Oh ya udah, akhirnya yang penting saya tahu dasar-dasarnya, kemudian juga kan ya ada tim ya, maksudnya ada penjahit, ada tukang pola sendiri, ada yang ngerjain teknis. Ya saya fokus ke strategis, pengembangan brand, dan ya sudah akhirnya Nina Nugroho sampai saat ini di ya. sini gitu. Oke pemirsa, tidak menyangka kan, padahal orang menganggap Mbak tuh kuliahnya desainer gitu kan, ternyata kuliah komunikasi harusnya malah jadi wartawan. Ya kan, malah sekarang sering diwawancarain mainnya Atau ini, tukeran ya. Tapi akhirnya berjalan karena hobi ya Mbak ya. Nah itu hobi ternyata diseriusin, akhirnya jadi ya kan. Jadi Nah, sebenarnya makanya apapun ya Bang, kalau hobi misalnya udah punya hobinya pasti gitu kan, diseriusin ya kan, jangan setengah-setengahnya. komitmen, konsisten juga kan. Tapi ya untungnya jadi. suami juga tahu, oh Mbak ternyata punya kelebihan di sini nih, kemampuan di sini, dan ini bisa menghasilkan juga gitu kan, makanya bisa kesupport. Main suami awalnya tahu dia, emang pas kawin itu memang sudah belum terjun di dunia itu kan? Belum. Masih semrawut kan? Masih ikut catering, masih gitu-gitu kan? Malah sempat jadi wartawan juga kan, karena kan jadi komunikasi kan. komunikasi. Ya sempat jadi wartawan juga. Jadinya ya belum ada itu, cuma memang taste-nya bagus kalau kata suami kan, kata keluarga juga. Jadi kalau milih gitu bagus, terus harmonisasi warna itu juga bagus gitu. Terus juga sering dimintain pendapat sama teman-teman, itu juga cocok gitu sama mereka. Ya udah, mulai dari situ sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya malah modal utama untuk jadi seorang desainer selain keterampilan teknis,
juga cita rasa yang bagus sih Bang. Kalau misalnya kita punya ya bisa apa jahit, bisa pola, tapi kita taste-nya tuh Taste-nya nggak kurang. bagus, itu juga nggak oke gitu. Oke, itu saya baru tahu loh ternyata Mbak Nina orang komunikasi. Saya pikir Komunikasi. dari dulu udah memang di dunia desainer gitu kan ternyata tuh. Ternyata tidak pemirsa. Jadi dari wartawan juga. Iya, tapi bukan politikus ya kan? Ya kan? Bukan politikus ya. Nggak wartawan tapi bukan politikus, akhirnya jadi desainer gitu kan. Jadi desainer. Oke Mbak, sosok atau karya Mbak yang paling mempengaruhi gaya desain Mbak sebenarnya kebanyakan apa sih Mbak? Ya. Nina Nugroho itu kan baju kerja gitu. Kemudian kalau secara taste saya itu kan ke klasik, elegan gitu ya. Jadi ya brand-brand yang mempengaruhi ya Coco Chanel gitu misalnya ya kan. Kemudian kalau yang lebih kesinian tuh ya Valentino, ada Dior juga gitu. Jadi gaya-gaya klasik yang timeless, yang effortless gitu itu saya suka. Jadi nggak terlalu banyak hingar-bingar gitu ya di bajunya, tapi tetap klasik gitu. Ngelihatnya enak itu sih ya. Dan itu yang banyak dituangkan ke desain baju-baju kerja Nina Nugroho sekarang ini. Makanya warnanya, desainnya juga kan nggak ada yang macam-macam ya gitu. Jadi benar-benar fungsional, menjawab kebutuhan perempuan bekerja gitu. Siap. Nah, Mbak kan awalnya ngedesain biasa gitu kan. Nah, taunya dari mana Mbak kalau akhirnya dikenal sebagai seorang fashion designer? Apa cuman gara-gara bikin aja atau ada sesuatu yang pernah? Journey-nya ya, Iya. perjalanannya sampai ke situ Akhirnya ya. orang tahu Mbak Pik udah fashion designer. Dari 2014 itu kan karena kuliah kan komunikasi. Kemudian ada event fashion yang paling besar di Indonesia saat itu kan Indonesia Fashion Week. Fashion Week, Butuh apa namanya seperti marketing communications gitulah. PR-nya lah ya. PR-nya. Nah, karena base saya memang itu kan ya udah ngelamar di situ. Jadi di event tersebut pegang media center. Mengamalnya bukan jadi desainer, Malah jadi PR ya? Malah jadi PR. Jadi di situ pegang media center, kemudian banyak ngobrol sama teman-teman wartawan, terus juga karena memang sudah suka juga kan sama busana, akhirnya di situ ya jadi kolam bermain ya, maksudnya seluruh stakeholder yang kaitannya sama fashion kan ada di event tersebut kan. Mulai dari desainernya, mulai dari apa namanya orang-orang yang punya apa ya ibaratnya pegang kendali di bidang fashion, kemudian modelnya kan, fotografer fashion, videografer fashion, wartawan fashion gitu. Pokoknya semua yang berkaitan sama fashion ada di situ semua. Nah, itu sambil jadi ajang belajar gitu. Nyuri-nyuri ilmu berarti ya, belanga-belanga jadi PR, padahal mau nyuri ilmu ya kan. Jadi benar-benar dilihatin pada saat apa sambil nemenin wartawan apa namanya liputan gitu kan di panggung fashion show ya, saya sambil ngeliat gitu, oh desainer tuh gitu ya kalau fashion show. Kemudian kan punya akses untuk ke backstage, backstage tuh seperti itu ya, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman desainer gitu. Jadi malah kaya ya dapat perspektif dari berbagai macam sudut pandang gitu tentang dunia fashion tuh seperti apa. Nah, akhirnya di 2015 itu 2014 ya, 2015 tuh udah mulai apa namanya coba bikin sketsa gitu kan. Kemudian tapi masih belum ini ya, masih ya maksudnya belum diakui lah karena belum kelihatan ininya bentuknya kayak apa. Nah, di 2016 itu masih di apa megang di event yang sama gitu kan. Kemudian udah mulai ada sketsa coba ditunjuk-tunjukin ke teman-teman desainer kan. Kemudian ada event di satu mall namanya Ramadan Runway itu kan, di satu mall ya terbesar di Jakarta juga yang setiap Ramadan sampai sekarang juga ada. Itu saya memberanikan diri untuk ikut kurasi, untuk ikut event tersebut gitu kan, ada exhibition, ada fashion show gitu. Ya udah bikin produknya kan, kemudian di fashion show kan gitu.
kok bagus gitu loh ininya apa namanya orang ngelihatnya oh keren responnya gitu kan, bagus ya. responnya bagus. Kemudian ada event lain lagi gitu, karena di event tersebut dilihat oleh satu orang yang punya event gitu, event lain. Jadi diajak untuk event tersebut lagi, event lain lagi. Ya udah saya ikut event itu dan alhamdulillah waktu itu ada satu produk tempat makan nggak disebutkan ya brandnya, tempat makan di Indonesia lagi cari desainer yang baru desainer baru gitu, mulai lah ya, untuk bisa dia sponsorin, tapi fashion ya. show-nya bawa produknya mereka gitu. Nah mereka itu nggak apa namanya, desainer yang udah kawakan nggak mau fashion show-nya bawa produk mereka ya. Saya kan ya udah deh nggak apa-apa gitu, akhirnya ya di situ banyak ngebukain jalan. Jadi dari satu fashion show ke fashion show lain, yang dimana di setiap fashion show itu ada orang-orang hebat di dunia fashion yang tertarik gitu kan, terus kemudian ngajak saya ke event-event yang lain, sampai kemudian ada satu dari luar negeri kan ngundang saya untuk ikut kurasi gitu ke event luar negeri. Oh, ikut ke event luar negeri berarti ya? Betul, di sana ya? Ya jadi benar-benar dari bawah banget, benar-benar dari yang nggak ada keluarga desainer, bukan pengusaha fashion juga gitu, emang dari no one banget deh. Ya udah dijalanin satu persatu, terus ada satu orang itu juga melihat pas saya fashion show, Om Samuel itu juga kemudian, oh udah kamu ikut kurasi aja untuk benar-benar fashion show di Indonesia Fashion Week waktu itu. Ya udah saya ikut kurasi masuk gitu kan di Indonesia Fashion Week, disponsorin sama Smesco waktu itu. Dari situ udah mulai banyak peliputan kan karena bagus. Nah dari Smesco saya ketemu sama orang di event lain untuk diundang kurasi untuk ikut fashion show di Itali waktu itu kan. Itali langsung. Wah itu ber-email terus tuh, jadi produknya maksudnya bajunya kayak apa, sketsanya gimana gitu, terus konsepnya gimana itu. Alhamdulillah masuk kurasi, terus ya setelah dari Indonesia Fashion Week, Fashion Show 2016. Berarti akhirnya tadinya PR, akhirnya bisa ikut di Fashion Week ya? Jadi emang benar-benar dari bawah banget gitu, dari awal banget benar-benar kita ya ibaratnya ngasongin ini loh, bagus nggak sih? Oh bagus, saya udah coba bikin, ada fashion show, terus orang tertarik, jadi kayak apa? Ya domino efek gitu ya. Akhirnya ya sampai ke fashion show luar negeri, ya dari situ udah ikut di Itali di Turin Fashion Week, itu juga lumayan viral kan. Terus ya udah banyak setelah itu. Jadi di situlah ya Mbak merasa ini kayaknya gue udah mendapat pengakuan nih sebagai fashion designer, betul. Dan itu juga ternyata ya background komunikasi penting juga ya gitu. Kan banyak fashion designers yang mungkin cara mereka mengkomunikasikan produk atau brandnya itu nggak sesuai dengan kriteria cara berkomunikasi ya, sehingga kan nggak sesmooth perjalanannya Nina Nugroho gitu. Karena saya belajar mungkin ya, jadi kan lebih tahu bagaimana menghadapi wartawan itu seperti apa, karena pernah jadi wartawan, pernah ngurusin wartawan, sekarang ngadepin wartawan gitu kan. Jadi teman-teman juga trust-nya terbangun gitu ya. Udah dari situ sampai sekarang ya alhamdulillah masih baik. Berarti pendidikan akhirnya terpakai juga ya kan. Ternyata di bisnis wah komunikasinya jadi kepake. Komunikasinya jadi kepake gitu. Malah itu yang utama ya sekarang ya. Benar. Gitu. Komunikasi lebih penting. Komunikasi. Oke Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, saya lebih mau ngomong soal proses kreatif dan karya. Nah, kan biasanya tuh kalau kita mau desain ini kan harus ide nih munculnya saat-saat seperti apa sih Mbak? Mbak bisa mendapatkan ide untuk bikin sebuah koleksi gitu kan? Apa lagi tidur di kamar suami ya kan, atau di kamar mandi, atau dia biasanya kebanyakan? Ya, inspirasinya tuh nggak ini sih ya, nggak ada satu waktu yang konsisten datangnya gitu. Jadi misal malah banyaknya kalau kita melihat kehidupan bermasyarakat kita gitu.
Jadi misal saya lagi pergi kemana, terus kan Oke. ada ketemu perempuan kerja gitu kan, aduh tapi kok pakai bajunya gitu ya, jadi Oke. komentator gitu. Oke. Coba Tapi dalam dia hati tuh begini, nggak ya, ngomong dalam kan. hati. Jadi kok dia pakai bajunya gitu ya, coba begini gitu kan. Kemudian ya dari situ ada inspirasi, terus coba bikin sketching sendiri gitu. Kemudian juga misalnya ngobrol gitu kan. Terus oh ternyata perempuan kerja itu kebutuhannya begini. Nah, itu diimplementasikan di sketsa gitu, kemudian di produk ya seperti itu gitu. Berarti Jadi dari kehidupan hari-hari ya? betul dari kehidupan Kemana-mana sehari-hari. jalan yang ngelihat Ya. oh ini kayaknya bagusnya begini nih nantinya gitu. Ya, malah seringnya begitu gitu. Atau yang paling sering lagi tuh ngelihat gedung, Oke. ngelihat Gedung biasanya ngapain ya, Man? Dia bentuk gedungnya atau warna gedungnya? presisinya gitu, presisi gedung. Oh ini lucu ya kalau misalnya ini ada apa? Makanya di Nina Nugroho tuh suka ada Ada piping lekukan gitu. gitu Oh, kan, oke. lurus. Itu Lurus, tuh ya. biasanya dari gedung-gedung tuh gitu. Kemudian dari kejauhan kan gedung-gedung ininya oke gitu. Akhirnya kita buat model busana yang cuttingannya tuh begini misalnya ya, kayak gedung-gedung aja. Oke, Itu sering dari gedung atau dari harmonisasi warna gitu, misalnya kan di mana gitu, di mall mana, lucu ya warnanya ini sama ini perpaduan, nanti itu juga bisa jadi inspirasi. Tapi kalau misalnya ke toko-toko baju suka jadi ide juga kan, oh, ini baju ini kalau digabung Nah. ini bagus nih. Itu malah ini ya Malah enggak Mbak gitu. malah jarang Malah gitu, gitu ya? yang seperti itu, karena mungkin saya niche banget kan, maksudnya baju kerja banget kan gitu, yang sampai sekarang mungkin teman-teman bisa sambil googling atau pakai AI-nya Iya. baju kerja di Indonesia itu ya masih Nina Nugroho gitu yang keluar gitu, karena memang kita pun Karena data Mbak Nina banyak di Google ya. Jadi yang ketarik datanya Mbak Nina tuh di AI. dan belum ada sepertinya ya sejauh ini belum ada brand yang cukup konsisten untuk ya udah di baju kerja aja gitu. Mereka biasanya ngikutin tren. Kadang lagi kalau tren ini, oke, liburan oke. ya liburan, apa gitu. Kalau Nina Nugroho kan ya udah baju kerja terus gitu. Sehingga ya yang konsisten dan yang belok-belok kan lebih cepet nyampe yang Tapi konsisten. kalau Mbak Nina seberapa penting sih Mbak untuk ituin idenya, riset tren gitu? Oh, ya pasti. Itu untuk desain gimana? Berapa penting? penting banget ya, apalagi untuk menentukan tren pasar tuh sekarang lagi kayak gimana gitu, tanpa merusak DNA-nya kita gitu, tanpa merusak ruh jiwa dari brandnya kita gitu. Itu hampir setiap keluar launching produk Nina Nugroho itu kita ada proses R&D-nya dulu gitu, research and development-nya dulu gitu. Jadi misalnya sekarang brand-brand tuh lagi ngeluarinnya kayak gimana, warnanya tuh apa gitu. Kemudian secara dunia juga fashion tuh 2026 misalnya color trennya tuh apa gitu. Itu semua jadi pertimbangan kita gitu untuk ngeluarin produk. Terus yang kerja itu kita sampai pernah nyebar kuesioner sama nelponin. Kalau gitu. nelpon tuh sekitar 300-an orang customer gitu. Kalau misalnya kalau sebar kuesioner tuh kita sampai sempat 850 sekian lah untuk meriset gitu. bentuknya Betul sensor ya. gitu Mbak ya? Ya karena mungkin ya karena background edukasi saya juga ngikutin ya gitu. Maksudnya nggak stuck. Jadi ya senangnya gitu, ngulak-ngulik gitu. Tapi nggak tambah ribet tuh Mbak, ntar banyak malah jadi banyak contoh ya kan? Ini ini begini, ini begini. Malah Gimana? jadi tajam sih sebenarnya. Oh, jadi malah jadi tajam ya? Malah jadi tahu ya customernya Nina Nugroho tuh banyak di usia yang seberapa. Jadi rentang usia kita kan cukup panjang ya, cukup banyak gitu ininya ya, dari usia 30 sampai 55. Nah, usia terbanyak pembeli itu di mana itu jadi ketahuan. Terus secara profesi juga banyaknya apa itu juga jadi ketahuan. Sampai pendapatannya berapa yang beli baju Nina Nugroho itu juga kita jadi terlihat di situ tahu. ya? Ada sebaran penduduknya, maksudnya di daerah mana yang lebih banyak itu juga kita jadi tahu. Nah, itu data-data yang kita peroleh dari riset sih gitu.
gitu. Kalau filosofi utama yang Mbak Nina tanamkan dalam setiap karya apa? Kebermanfaatan sebenarnya kan. Kebermanfaatan. Betul. Jadi bagaimana kita tuh melalui sebuah busana yang kita pakai, kita jadi punya cara untuk bermanfaat untuk orang lain. Contoh gitu ya. Saya kan konsisten juga memasukkan psychological fashion gitu. Belajar juga kan di University of Art London gitu untuk psychological fashion, jadi memadukan antara fashion sama psikologi, karena kita nggak bisa misahin Bang, orang tuh pakai baju apa, pengen kelihatan bagaimana, punya rasa yang seperti apa, itu tuh jadi satu kesatuan gitu ternyata ya menurut riset. Nah itu akhirnya lahir satu keilmuan namanya psikologi fashion gitu. Betul. Nah di psikologi fashion itu ya udah kita kulak-kalik di situ gimana kita membuat satu busana yang bikin orang tuh jadi produktif, bikin orang jadi percaya diri, bikin orang jadi punya satu level of kepercayaan dari orang lain eksternal gitu ya ke kita gitu, sehingga kalau itu semua udah kekumpul di diri kita jadi punya motivasi untuk menjadi lebih bermanfaat gitu ke orang lain. Nah itu juga yang sekarang lagi saya kaji juga gitu di riset disertasi S3 gitu kan, keterhubungan. Sekarang udah S3 lagi nih? Iya masih komunikasi, tapi sekarang komunikasinya tuh ditajemin di hubungannya antara ya busana ini kan ajang kita berkomunikasi sama orang kan gitu. Gimana orang lihat kita kan dari 3 detik awal, bagaimana kita berbusana, muncul stigma, penilaian terhadap orang lain dari kita berbusana kan. Nah itu yang mau saya coba kaji mau gitu, dikaji ya? betul. Mau dikaji. Sehingga busana yang seperti apa sih gitu yang memunculkan efek psikologis yang besar gitu untuk kita gitu, sehingga kita bisa jadi sosok leader yang nantinya gitu banyak didengar sama hasil anak kajian buah sementara kita. ini seperti apa Mbak? So far sih semua yang udah diterapkan di Nina Nugroho di desainnya itu works ya gitu. Jadi contoh pemilihan warna, kemudian desainnya simple, kemudian juga ada garis-garis yang menunjukkan garis otoritas gitu. Itu kemudian penggunaan bahan, fittingannya dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh gitu. Contoh, Nah kalau Mbak sendiri saat ini lebih banyak material yang paling digunakan tuh apa? Ya, kita itu banyak pakai katun, tapi katun yang ada campuran polyesternya juga gitu. Karena kalau full katun emang adem, tapi kusut kan gitu. Nah jadinya untuk yang perempuan bekerja kan agak risih kalau pakai baju kusut gitu ya, karena kan mobilitasnya juga tinggi gitu. Jadi kita meminimais kekusutan itu dengan ada campuran polyesternya. Kemudian juga pakai bahan semi wool juga ada sebagai bentuk otoritas gitu. Jadi bahannya nggak goyor-goyor lah gitu ya. Betul. Terus kita juga banyaknya kan polos perpaduan warna gitu. Karena untuk ya contoh kita jadi leader di sebuah perusahaan, tapi misal ya kita pakai bajunya yang bunga-bunga gede-gede banget kan ya kurang cocok ya kan. Itu di dunia hiburan aja kan. Ya jadi itu bagaimana cara leader berpakaian, memilih memasukkan taste-nya ke dalam dia berpakaian itu juga matters gitu, maksudnya sangat ngaruh gitu untuk membangun otoritas dia sebagai seorang leader gitu. Nah itu yang Nina Nugroho juga bantu untuk para perempuan pekerja yang bekerja itu supaya terbangun otoritasnya melalui busana tuh gimana. Ini membuka lahan juga ya nantinya orang-orang jadinya beli yang karena sesuai sama yang mereka ingin tuh ada di Nina Nugroho ya jadinya. Amin ya, mudah-mudahan kan memang produk itu kan nggak bisa idealismenya kita aja, tapi juga harus bisa menjawab kebutuhan customer kita tuh seperti apa gitu. Oke Mbak, bicara tentang tren industri fashion Mbak, Mbak melihat perkembangan industri fashion Indonesia saat ini seperti apa sih Mbak?
Ada beberapa perspektif ya Bang, yang paling bikin apa ya, sebenarnya miris. Miris dalam artian gini, banyak sekali busana ya dari luar negeri gitu yang masuk ke Indonesia gitu, itu yang sangat mempengaruhi daya beli kita gitu, masyarakat umum kita gitu, sehingga mau nggak mau kemudian seperti desainer Indonesia itu jadi head to head gitu sama produk-produk dari luar gitu. Ya tentu saja berbeda kan, karena dari luar itu ya nggak ada proses kreatif yang seperti kita jalani kan. Kemudian nggak ada juga uniqueness seperti penggunaan kain wastra kan dari luar nggak ada gitu. Tapi karena kondisi masyarakat kita, tingkat ekonominya juga sedang struggling ya, sehingga mereka juga banyak kayak cari solusi cepat. Yang penting udahlah beli baju yang murah-murah aja gitu, yang penting kita bisa ganti-ganti gitu. Nah sedangkan itu kan tidak sesuai dengan nafas sustainability yang desainer sedang bangun gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti itu sih, karena udah banyak banget deh e-commerce kan merajalela, jadi barang dari mana aja masuk. Kemudian ada baju thrifting juga ya kan, udah ya secara harga akhirnya kemudian kan perang harga. Kita jadi segala sesuatu tuh by second ya perkembangannya. Jadi untuk desainer yang sebelumnya mungkin mengeluarkan koleksi 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sekarang tuh udah nggak bisa, harus sering-sering ngeluarin koleksi sebagai bentuk eksistensi. Karena persaingan dari betul, luar karena itu dari masuk luar ya. masuk cepet banget pergantiannya gitu. Jadi kita juga harus mengimbangi gitu. Itu yang membuat miris gitu. Tapi di sisi lain juga banyak positifnya, artinya kan ya kita jadi termotivasi untuk terus menghasilkan hal-hal yang baru ya, supaya nggak bosen kan customernya, dan mau nggak mau kita juga jadi mikirnya tuh lebih keras, cara menjalankan bisnisnya lebih cerdas gitu. Gimana caranya dengan kondisi yang sekarang kita terus muter otak customer tetap pakai brand kita gitu. Karena balik lagi secara riset ya, dari 10 customer kita misalnya 7 itu udah pasti jajan itu dalam artian nggak loyal gitu ke brand kita gitu. Itu pasti dia nyoba-nyoba brand lain untuk walau kemudian akhirnya bisa nggak loyal lagi ke brand kita, bisa balik lagi ke brand kita. Tapi itu udah dari 10, 7 itu pasti nyobain brand lain. Bayangkan kan bagaimana kita harus terus-menerus memperbaharui gitu kita secara brand untuk tetap bisa punya tempat gitu di kehidupannya customer kita gitu. Tapi fashion lokal cukup mendapat tempat ya di pasar global ya, menurut gua? Ya, karena kan unik ya. Kita benar-benar wastra Indonesia itu kan banyak macam, banyak ragam, banyak warna gitu. Dan itu sebenarnya dua sisi mata uang ya, bisa dibilang seperti itu. Di satu sisi unik, tapi di sisi lain juga ketika kita mau buat itu untuk menjadi satu buah mass product, itu kan jadinya nggak bisa ya Bang ya. Karena kan ya kayak contoh batik tulis cuma ada satu. Ketika yang ini mau juga dong itu kan udah nggak ada batik tulisnya gitu. Jadi benar-benar kita emang harus ada tier-tier gitu, tingkatan-tingkatan. Oke, ini untuk produk yang mahal, ini untuk produk yang sedang, ini untuk produk yang murah. Mau nggak mau jadi seperti itu gitu, harus menyikapinya. Nggak bisa yang udah mahal aja terus gitu kan. Itu ada kalanya customer ya ketika kondisi ekonominya lagi bagaimana, pembelian busana tuh udah jadi nggak prioritas lagi kan. Ada hal-hal lain gitu. Ya gitulah, banyak seninya. Nah, tapi kalau Mbak sendiri kalau berjalan di tentang fashion nih, Mbak lebih kepada yang fast fashion atau sustainable fashion? Sustainable fashion pastinya, iya. Mina Nugroho keluar produk iya 1 bulan sekali gitu. Tapi semangatnya kita juga sustainability-nya itu yang pertama pasti pakai bahan yang berkualitas. Kemudian yang kedua kan secara internal kita juga payment ininya ya, maksudnya harga itu ke penjahit kita nggak rendah gitu. Jadi sesuai sama kriteria
pemberian upah lah di Indonesia gitu. Kemudian juga kita masyarakat sekitar yang punya keahlian yang sekiranya bisa membantu support kita untuk di brand ini itu juga kita libatkan gitu, seperti itu. Jadi dan Nina Nugroho juga bukan ibaratnya kita bisa padu padan, mau 10 tahun lagi juga masih awet gitu bajunya, dan secara fitting kita juga misal beratnya naik sampai 10 kg pun kita masih bisa pakai ukuran yang sama gitu. Maksudnya kita mikirin tuh sampai segitunya gitu supaya customer ini punya benar-benar loyal ya, mau supaya biar loyal lah gitu kita ke brand kita gitu kan. Iya, dan ya semua kebutuhannya kayak kalau perempuan bekerja kan punya waktu sholat ya, istirahat kan setelah makan siang mungkin ya sedikit, jadi gimana caranya biar sat-sat ya kita pakai manset gitu kan. Ya. Kemudian juga yang nyusuin juga ada kancing depan, terus bagian belakang semuanya juga lebih mempermudah lah untuk dia betul dari segala sudut pandang kita pandangnya. pikirin gitu. Nah kalau dari sisi klien Mbak, pernah punya pengalaman dan bekerja dengan selebritas atau public figure? Ya kita sebenarnya itu kan karena baju kerja ya high profile management sih, kayak CEO gitu. Kemudian ya banyak di level manager karena customer Nina Nugroho emang rata-rata di situ ya gitu. Middle management up gitu ke atas. Iya. Nah, itu juga kan sebenarnya bisa jadi influencer untuk kantornya misalnya atau sekitarnya gitu. Kalau yang secara selebritis secara arti kata yang sesungguhnya gitu kan, ya ada beberapa gitu. Itu mereka juga pakai, bahkan ya beberapa ya fashion show Nina Nugroho juga mereka hadir cukup konsisten. Nah kalau selebritis ini berbeda gak sih Mbak sama koleksi komersil biasanya kalau permintaannya? Kalau ada yang minta custom made gitu, ada yang memang ya udah jadi Nina Nugroho kan rutin ya ngeluarin produk launching setiap bulan. Mereka ya mau yang kayak gini dong gitu kan. Itu ya udah kita buatin kayak gitu tapi ukurannya mereka ada gitu. Atau yang ada bahan ini pakai desainnya Nina Nugroho itu juga ada gitu. Karena mereka juga pemakaiannya biasanya kalau selebritas kan cuma sekali ya gitu. Jadi gimana caranya biar masih bisa dipadu padan di kemudian hari gitu. Berkelanjutan lah dia bisa pakainya. Oke Mbak, bicara bisnis dan branding Mbak, menurut Mbak nih seberapa penting branding dalam dunia fashion? Penting banget lah. Sama perjalanan? Penting banget. Makanya Mbak sering branding. Penting banget karena itu bentuk komunikasi kita juga kan ke publik bahwa kita masih ada, masih eksis, masih melayani gitu. Kalau misalnya nggak ada branding kan mereka tahu dari mana kalau kita masih ada kan. Nah dari sisi strategi bertahan dengan persaingan di industri fashion ini langkah-langkah apa yang biasa Mbak lakukan Mbak? Ya itu juga sesuatu yang nggak bisa baku ya Bang. Jadi benar-benar disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi bisnis itu kan kayak kita masak, ngeracik. Formulanya tuh beda-beda. Mau masak apa, formulanya beda. Gitu. Kadang yang masaknya banyak, masaknya sedikit. Gitu. Jadi yang terpenting itu sih yang pertama kita bisa beradaptasi ya di kondisi apapun. Gitu kan. Kemudian yang kedua agility-nya gitu. Jadi kita punya kemampuan untuk agile gitu di berbagai kondisi. Gitu. Makanya Nina Nugroho itu memilih untuk tim utamanya tuh kita kecil aja gitu, supaya chain of command-nya itu pada saat yang misalnya ada putusan apa dari top manajemen itu sama dari atas sampai bawah. Itu eksekusinya sama gitu, sehingga kan kualitas kita tetap terjaga gitu di customer. Dan kalau ada permasalahan apapun
itu lebih cepat juga nyelesainnya. Itu 2 hal tadi. Kemudian yang 3 sih ya jangan berhenti belajar ya. Baik ya, terutama di ownernya, dalam hal ini misalnya ya sayanya gitu kan. Begitu saya sudah berpuas diri, berhenti belajar, ya udah sih Stuck stuck ya? jadinya brand itu udah nggak kemana-mana lagi. Menurut Akhirnya saya, hancur. 3 hal itu sih Yang penting ya. yang penting. Yang penting untuk Ya untuk kemudian ada inovasi, kemudian ada apa namanya hal-hal yang mengikuti gitu ya, itu berjalan lah seiringnya waktu. Cuma internal nafas daripada brand itu tuh sebagai sebuah tim gitu ya, kita punya 3 hal itu sih. Tapi sejauh ini kan sosial media rame nih Mbak. Nah, tapi dengan adanya media sosial sejauh ini berpengaruh gak sama perkembangannya brand Mbak? Pasti, karena Nina Nugroho kan base-nya online. Oh, base online, Betul. oke. Jadi ya sebagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk kita menyampaikan pesan lah kepada customer gitu. Kalau dulu kan mungkin datang ya customer ke toko offline, nyobain dan lain sebagainya. Nah ini kan dengan adanya sosial media kita pergunakan ya itu untuk kemudian kita bisa menyampaikan pesan ke lebih banyak pihak. Tapi biasanya Mbak kalau beli itu fashion gini, orang beli kan nggak nyobain nih Mbak. Itu gimana? Banyak permasalahan juga gak Mbak ke customernya sendiri? Itu salah satunya strategi komunikasi juga harus ada gitu. Jadi untuk kita jualan via sosial media atau online itu kan sejelas mungkin gitu kita mengkomunikasikan brand kita sama audiens gitu. Jadi nggak asal pasang-pasang aja harga segini pasang gitu ya. Iya, dan itu kan sebuah rangkaian mekanisme yang harus kita buat juga ya, sampai dari kita sketsa sampai dengan brand itu terjual gitu di laman online, itu juga kan perjalanannya tuh panjang. Berapa persen antara online dan offline saat ini udah? 70-30. Oh 70 di online ya? 70% online tuh ya, orang 30%-nya offline ya. Oke Mbak, dari cerita Mbak yang udah banyak ini ya kan dari tadi, ada gak sih Mbak mimpi Mbak lagi yang paling terbesar sebagai seorang fashion designer? Kalau mimpi sebenarnya tidak berubah. Yang berubah itu skalanya gitu ya. Skalanya udah boleh berkurang apa mau tambah gede? Oh, mau tambah gede. Mimpinya masih gede nih ya. Mimpinya masih sama, pengen jadi satu brand yang membawa kebermanfaatan yang sebesar mungkin gitu untuk umat manusia. Ya. Tapi semakin berjalannya waktu ya skalabilitasnya tuh semakin besar gitu. Jadi kalau dulu ya mungkin ya cuma let's say Jakarta, kemudian makin lama ya Indonesia, daerah, Asia, dunia gitu. Berarti ini yang mau dikejar nih Asia dan dunianya. Iya, insya Allah. Kalau Indonesia udahlah ya, udah cukup banyak ya, tinggal Asia dan dunia ya kan. Itu mimpinya ke sana ya. Mimpinya ke sana. Ya dari berbagai macam sudut pandang lah, gimana caranya kita punya peran untuk bertumbuhnya perempuan di Indonesia. Oke, dari semua kesuksesan Mbak sampai saat ini, saya sih mau minta cuman tip apa Mbak untuk generasi muda yang ingin menjadi seorang fashion designer? Ya, yang pertama jangan takut untuk mencoba gitu ya. Maksudnya mencoba ini ya dengan segala macam tanggung jawab dan konsekuensinya. Kadang kan kita tuh udah takut terlalu banyak mikir sehingga nggak action gitu. Gitu ya. Coba udah action, kamu belajar learning by doing dan lain sebagainya, tapi belajarnya tuh terukur dengan kemampuan yang kita miliki gitu, sehingga bisa terus ini. Terus juga kalau misalnya udah gitu ya jangan berhenti belajar, terus ya jangan lupa juga bahwa kita di dunia ini gak hidup sendirian. Jadi networking sama orang, silaturahmi, menjaga hubungan baik, santun sama orang itu juga penting ya, karena banyak sekali sekarang ini orang yang kalau udah merasa hebat tuh udah lupa diri ya. Hebat udah berhenti aja. Berhenti. Karena udah sulit. Berarti itu kesalahan yang sebaiknya dihindari Mbak ya? Betul. Sama seorang desainer kalau baru awal ya? Ya jangan berpuas diri. Dan berpuas diri ya lah. Betul ya, mau sampai kapan juga masih selalu ada langit di atas langit lah gitu. Jadi belajar terus.
Terakhir, lebih penting kreativitas atau bisnis dalam fashion? Itu nggak bisa dipisahin sih bang. Kalau ada bisnis nggak kreatif, karena kan kita bidangnya kreatif kan. Ya. Itu satu hal yang saling mendukung gitu. Tapi kalau diminta untuk mengurutkan itu ya kreativitas dulu. Karena dengan kreativitas kita bisa bikin apa aja kan, nggak cuma bisnis fashion. Bisnisnya nanti juga masuk kalau kreativitasnya tinggi ya. Oke, pemirsa, sampai di sini pembicaraan kita dengan Mbak Nina Nugroho. Banyak tadi yang dijelaskan, semoga ini sangat bermanfaat khususnya untuk para desainer-desainer muda. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.